Ya lalu pemirsa bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat? Kita akan tanyakan kepada reporter TV One Kurnia Dwi Hapsari yang akan melaporkannya langsung dari RSUD Kota Bekasi. Nia, bagaimana Ya, kondisi pagi ini pasien COVID-19 ini masih terus berdatangan di RSUD Kota Bekasi? ya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Kondisi di RSUD Kota Bekasi pada pagi hari ini memang pasien masih berdatangan namun tidak ada antrian di halaman parkir seperti kondisi-kondisi sebelumnya. Pasien yang datang ke RSUD ini langsung ditangani, diperiksa dan kemudian langsung dibawa ke area parkir yaitu di tenda darurat yang berada di area parkir halaman RSUD Kota Bekasi ini. Dan saat ini ada 8 tenda, total 5 tenda Kemenkes dan juga tenda BPBD yang berdiri di depan halaman parkir atau berada di halaman parkir RSUD ini. Kami memantau bahwa tenda-tenda darurat ini sudah hampir penuh, namun memang ada satu tenda yang masih kosong atau belum terisi. Dan adapun kapasitas dari tenda-tenda darurat ini yaitu sekitar 120, mampu menampung 120 pasien. Namun ditegaskan bahwa tenda darurat ini hanya berfungsi sebagai tempat menunggu hasil PCR para pasien sampai hasilnya keluar. Sementara untuk kapasitas dari tempat tidur ataupun ruang perawatan untuk pasien COVID di RSUD ini hanya mampu menampung 400 pasien. Namun kami belum mengetahui pasti sampai dengan saat ini berapa total pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi ini. Karena nantinya jika RSUD tidak mampu menampung pasien di RSUD ini, maka pihak RSUD juga setiap harinya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk merujuk pasien yang tidak tertangani di sini. Sementara pasien yang bergejala ringan memang dirujuk ke Stadion Patriot. Sementara itu, Rendra dan juga pemirsa terkait dengan adanya tenda tambahan atau kapasitas tempat tidur di RSUD ini, tentunya RSUD juga membutuhkan tenaga medis tambahan. Dan mulai hari Senin ini, pihak RSUD membuka lowongan untuk tenaga relawan, yaitu perawat, untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawan di RSUD ini. Nantinya para relawan yang hendak mendaftarkan diri boleh membawa ijazah S1 atau S1 nurse begitu ke RSUD ini. Pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Karena memang meskipun tenda darurat sudah berdiri, tempat tidur sudah banyak, tenaga kesehatan di RSUD ini masih banyak diperlukan karena tenaga medis yang tersedia masih kewalahan untuk menangani pasien yang terus berdatangan ke rumah sakit ini. Dan nantinya tenaga relawan ini diberikan honor harian oleh RSUD dengan biaya APBD. Demikian, Rendra. Kurnia, kita melihat ini bagaimana banyaknya pasien yang terus berdatangan. Ini apakah pasien ini harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan, misalnya harus dites PCR atau mendapatkan pelayanan dari rumah sakit RSUD? Ya, Rendra dan juga pemirsa, memang benar setiap harinya pasien dari berbagai wilayah, selain di Kota Bekasi, dari wilayah lain juga berdatangan ke RSUD ini untuk dapat ditangani karena kebanyakan dari pasien ini sudah mencari berbagai rumah sakit namun tidak dapat terlayani sehingga alternatif terakhir memilih ke RSUD Bekasi ini. Meskipun kerap kali ada antrian di RSUD ini, antrian pasien yang mendaftar, namun pasien yang mendaftar langsung ditangani, diperiksa, kemudian langsung dibawa ke tenda darurat untuk menunggu hasil PCR. Biasanya hasil PCR sendiri keluar sekitar 8 jam sehingga para pasien ini harus beristirahat di pelbed yang tersedia di tenda darurat terlebih dahulu. Demikian, Rendra. Ya, Kurnia, lalu apakah misalnya tempat di RSUD ini penuh, apakah pihak rumah sakit ini membantu pasien tersebut untuk mencari rumah sakit rujukan lainnya? Ya, Rendra dan juga pemirsa, seperti yang sebelumnya saya informasikan bahwa saat ini RSUD Kota Bekasi sudah menambah ruang perawatan yaitu di IGD instalasi gawat darurat saat ini sudah berubah fungsi menjadi ruang perawatan COVID-19 dengan daya tampung 100 pasien. Namun kapasitas dari rumah sakit RSUD tersebut tidak mampu menampung pasien-pasien
yang terus berdatangan dan daya tampung pasien untuk tempat tidur pasien COVID sendiri ada 400 pasien dan data terakhir yang kami peroleh memang pasien yang masuk itu selalu melebihi kapasitas. Namun hingga untuk data saat ini kami belum mengetahui pasti berapa jumlah pasien yang terpapar COVID, apakah melebihi dari 400 tempat tidur yang tersedia atau tidak. Jika memang setelah hasil PCR keluar, jika pasien memang terpapar COVID dan tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit ini, maka RSUD membantu untuk merujuk ke rumah sakit lain yang masih tersedia ruang isolasinya. Hal itu RSUD lakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sementara jika memang pasien negatif COVID-19 akan langsung dibawa ke ruang perawatan umum biasa yang kini masih tersedia tempat tidurnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi ini. Demikian, Rendra. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari RSUD Kota Bekasi.